Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 18472400039, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari metodologi penelitian, yaitu desain awan proposal penelitian atau penggalian masalah. Langsung saja. Nah, dalam melaksanakan sebuah penelitian, proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari permasalahan. Sebab yang pertama yaitu adanya penelitian sangat bergantung pada masalahnya. Nah, tanpa masalah maka tidak ada penelitian atau non problem atau tidak ada masalah yang dicari. Nah, penelitian merupakan ruh atau nyawa dari setiap upaya penelitian. Nah, dengan kata lain, tak ada penelitian tanpa masalah, namun bukan berarti sebuah masalah banyak atau untuk diteliti. Beberapa masalah, misalnya ada proposal yang tidak memiliki dampak masyarakat, seperti kegalauan cinta karena putus cinta. Nah, tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, menemukan penyebab, dampak, atau lebih baik lagi, jika menemukan solusi masalah tersebut. Nah, di topik ini kita akan juga membahas mengenai menggali masalah sebagai awal dari sebuah penelitian. Nah, adalah bagaimana memecahkan masalah, dengan kata lain yaitu menemukan penyebab, dampak, atau lebih kata menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, adanya sebuah masalah tersebut, kemudian bagaimana adanya penggalian masalah. Nah, yang pertama ada penggalian masalah. Nah, secara sederhana bahwa masalah adalah kesenjangan atau gap antara yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi. Singkatnya, masalah adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, dunia akademik mewajibkan setiap mahasiswa sebelum selesai diberikan tugas berupa skripsi atau tugas awal. Namun faktanya masih ada mahasiswa yang melakukan misalnya plagiasi atau bahkan bukan dia yang mengerjakan tugas akhir tersebut. Nah, harapan juga kita sebuah sebagai teori dan realita atau fakta kita sebut sebagai praktik yang terjadi dalam lingkungan. Nah, contoh teori bahwa metode diskusi atau collaboration learning dapat membuat peserta didik lebih memahami materi yang disajikan. Namun pada praktiknya pasti banyak peserta didik yang terlibat dalam diskusi ternyata tidak memahami apa yang temannya sajikan karena dia tidak memperhatikan bagaimana diskusi berlangsung. Dia hanya ikut duduk diam, ya tidak memperhatikan seperti itu. Nah, menurut Tatang bahwa permasalahan bisa muncul dari kehidupan sehari-hari, pembicaraan masyarakat yang luas, yang sedang hangat, tulisan di media massa. Nah, begitu. Nah, ada juga masuk dalam hasil penelitian orang lain. Ini termasuk juga teori atau konsep dari buku-buku jurnal. Ini semuanya masuk diskusi dan sebagainya. Nah, Subardo dalam menambahkan yaitu bahwa penelitian itu harus memiliki prinsip APIK, yakni singkatan dari asli, penting, ilmiah. Nah, ini harus ada APIK-nya karena hasilnya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Nah, penelitian terlahir dari konsistensinya, artinya ada keruntutan dari proses awal hingga akhir. Nah, hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan yaitu dalam menentukan masalah penelitian adalah prinsip kebaruan atau kemutakhiran, update, inovatif, yaitu tidak terlepas dari kata update dan inovatif. Nah, atau sudah ditemukan oleh selisihnya oleh penelitian sebelumnya. Nah, jenis-jenis permasalahan yaitu seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling tidak ada 3 gejala. Yang pertama ada gejala problem untuk mengetahui status dan mendeskripsi fenomena.
Nah, problem ini kemudian melahirkan penelitian deskriptif, survei, historis, dan filosofis tentunya. Nah, yang kedua ada problem untuk membandingkan kedua fenomena atau lebih dari penelitian tersebut. Nah, itulah materi dari saya mengenai bagian dari metode penelitian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.